الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah beralamin di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ilmu ini. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan Masya Allah kita memiliki 3 tema yang sangat luar biasa. Ketika hati nurani redup, itu yang pertama. Yang kedua, istrimu bukan milikmu. Dan yang ketiga, seperti apa kau habiskan waktumu. Tema-tema yang sangat luar biasa ya. Dan insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai Haji Syarif Rahmat, Kiai Haji Khalil Nafis, dan Ustadz Mansur Rusli. Dan seperti biasa nanti kita akan ngaji bersama Ustadz Syam. Dan pemirsa di rumah, pastikan kita terus menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Sabar aja dulu ya. Dan baik, kita akan membahas tema kita yang pertama. Ketika hati nurani redup, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Syarif Rahmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ketika kita membuka Al-Qur'an, kemudian membaca satu persatu klasifikasi manusia, kita akan menemukan manusia terbagi dalam 3 golongan. Mereka adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman, al-kafirun, orang-orang kafir, dan al-munafiqun, orang-orang munafik. Dari mana mereka bisa menjadi mu'minun? Sebab apa mereka menjadi orang kafir? Dan latar belakang apa mereka disebut munafik? Ternyata jawabannya sangat singkat. Ketika Allah menyebut orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tatma'innul qulub, orang-orang yang tenang hatinya, yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka, jadi qalbunnya. Dan ketika disebut dengan orang kafir, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci rapat hati mereka. Dan ketika Allah menyebutkan orang munafik, Allah menyebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah
hati mereka bertambah sakit. 3, orang yang beriman jernih hati, orang kafir terkunci hati, orang munafik adalah sakit hati, ada sakit dalam hati. Berarti manusia ditentukan oleh qalbunnya, hatinya. Itu sebabnya Rasul pernah menganjurkan supaya kita banyak membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tancapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ini di hati. Jadi orang tergantung hatinya. Hati itu adalah raja yang ada di dalam diri kita. Dia seorang presiden dan badan kita ini sebuah negara. Baiknya sebuah negara tergantung presidennya. Kalau presidennya baik, insya Allah baik pula negaranya. Presidennya sehat-sehat pula negaranya. Tetapi juga dalam sebuah negara ada kabinetnya. Tangan ini menteri, mata ini menteri, telinga juga menteri, mulut menteri, farji menteri, mata menteri, semuanya ini adalah menteri-menteri kabinetnya dan presidennya adalah hatinya. Nabi mengatakan, inna fil jasadi la mudghah idza salahat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang jika segumpal darah itu baik, maka seluruh kabinetnya, seluruh tubuhnya, bahkan semua rakyat badan ini akan menjadi baik. Tapi jika segumpal darah itu fasadat, rusak, jika yang segumpal darah itu yang kecil itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, rusaklah semua tubuhnya, rusak menterinya, rusak gubernurnya, rusak semua rakyatnya. Apa yang menentukan baik dan buruknya itu? Yang cuma segumpal darah itu, ala wahiyya al qalbu, itu adalah hati. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, ini pentingnya hati. Ya. Tetapi hati juga harus waspada. Tidak semua anggota badan itu punya keinginan baik dan membelain dia. Tidak semua kabinet itu nurut dengan dia. Ada juga menteri yang nakal. Ada juga menteri yang memang pesanan dari luar yang bisa membahayakan kebijakan presidennya. Mata ini adalah menteri. Seharusnya apa yang dilakukan mata adalah itu yang ditunjukkan, diperintahkan oleh presidennya. Tetapi ada kalanya mata juga punya butuh sendiri. Dan kecenderungan mata umumnya adalah sesuatu yang tidak baik, yang jika dibiarkan maka mata ini akan menghancurkan hatinya. Semua tahu, melihat istri sendiri itu lebih baik daripada melihat istri orang. Memandang suami sendiri lebih baik daripada memandang suami orang. Tapi faktanya mata kadang-kadang lebih semangat melihat bini orang daripada bini sendiri. Ini jangan dibiarkan. Tapi kadang-kadang justru si mata ini melaporkan ke menteri, menyampaikan proposal kepada presidennya, Pak Presiden, ini ada proyek bagus. Apa proyeknya? Ada bini orang cakep, bagaimana kalau kita liatin? Jangan di-ACC, tapi kebanyakan di antara kita suka meng-ACC apa yang diajukan oleh menterinya. Ini yang sangat berbahaya. Hamba Allah yang dimuliakan, maka harus ada penasehatnya. Apa penasehatnya? Zikrullah. Dulu presiden kita ada Dewan Pertimbangan Agung, ada DPA-nya, ada Mahkamah Agung, ada DPA-nya yang senantiasa menasihati presiden. Ada One Team Press-nya, Dewan Pertimbangan Presiden. One Team Press-nya harus orang baik, bukan orang pesanan, bukan kelompok yang ada kebencian, apalagi kelompok yang secara diam-diam ingin menghancurkan jabatan presiden. Ini sangat berbahaya. Hamba yang dimuliakan. Dan ingat, Allah berpesan pada kita semua bahwa yang akan kembali kepada Allah, yang selamat bertemu Allah, yang punya harta banyak, yang punya anak banyak, berguna tidak bagi semua orang. Buat siapa? Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti, anak, harta tidak ada nilainya buat seseorang. Kekayaan, keturunan tidak ada gunanya buat seseorang yang memilikinya.
Kecuali buat siapa? Man atallaha biqalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, tidak terpapar virus dunia. Ini yang mahal. Oleh karena itu maka ketika orang hatinya baik, insya Allah lakunya baik. Saya ingin mengingatkan kita tentang satu hadis. Bahwa nanti yaumul qiyamah ada orang yang mati syahid dipanggil masuk surga. Ketika masuk surga tidak lama keluar. Ditanya oleh malaikat, kenapa Anda keluar lagi dari surga? Bukankah semua orang ingin masuk surga? Orang-orang dari hidup dulu sudah berdoa ingin masuk surga. Apa kata orang ini? Benar. Aku juga ingin masuk surga. Makanya aku perang sampai mati syahid karena ada janji orang yang mati syahid masuk surga. Tapi kenapa Anda keluar lagi? Begini mas, begini, maaf malaikatnya mas saja biar gampang. Begini kan, aku memang mati syahid. Dan aku sejak dulu ingin masuk ke dalam surga. Tapi aku bisanya mati syahid karena aku mendengarkan penjelasan dari seorang ulama. Tanpa penjelasan mereka aku tidak akan masuk surga. Jadi rasa-rasanya tidak pantas kalau aku muridnya masuk ke dalam surga. Tapi kiai yang ngajari aku, yang menunjukkan jalan mati syahid ini mulia, tidak masuk duluan. Jadi aku tidak masuk surga sebelum panggil dulu guruku. Kamu ngaji sama siapa dulu? Ngajinya sama Kiai Khalil Nafis. Yang orang MUI itu, betul. Yang kalau pakai baju keren terus, betul. Panggil Kiai Khalil Nafis. Kiai Khalil Nafis, Anda benar punya jamaah ini, kenal orang ini. Rasa-rasanya tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Sebab saya akan di depan, kadang-kadang pengajian di belakang, atau jangan-jangan dia pengajiannya daring dulu. Tapi dia ngaku murid Anda, bisa mati syahid karena tahu dalil dari Anda, penjelasan dari Anda. Terus dia tidak mau masuk surga sebelum Anda gurunya masuk surga. Jadi saya dulu, masuk dulu. Kiai Khalil masuk, tidak lama keluar lagi. Loh, kenapa keluar lagi? Begini kan, memang aku dulu yang ngajarin ngaji. Memang aku yang ngasih ceramah, memberikan penjelasan pada orang-orang bahwa orang yang mati syahid itu masuk ke dalam surga. Terus, kenapa keluar lagi? Tetapi aku tidak akan bisa memberikan pengajian kalau tidak ada sarana yang memberikannya. Lantas, aku ingat dulu yang membuatkan majelis taklimnya, yang buka akses jalan orang bisa ngaji ke dalam majelis itu adalah seseorang. Siapa seseorang? Saya kurang kenal, tapi saya dengar-dengar kata namanya Bang Danu. Panggil Danu. Begitu datang, Bang Danu, apa benar Anda yang bikin musola tempat tahfidz anak-anak? Saya tidak bikin tempat tahfidz anak-anak, yang bikin orang Jakarta. Terus yang Anda sediakan apa? Saya cuma ngasih jalan sedikit supaya orang-orang bisa masuk ke dalam situ. Jadi orang-orang yang mau mondok ke tempat tahfidz itu gampang. Jadi kamu yang ngasih jalan, betul. Nah ini kiai bilang katanya tidak akan bisa masuk ke tempat pengajian, tidak bisa ngirim anak tahfidzul Quran kecuali lewat jalan itu. Dan dia tidak mau masuk ke dalam surga sebelum panjenengan dulu. Jadi Andalah yang menyediakan jalan walaupun sedikit, yang membuka jalan. Ini hati Anda mulia membuka jalan untuk orang yang mau menghafal Quran. Maka Anda masuk dulu ke dalam surga, baru setelah itu Kiai Khalil Nafis, dan belakangan orang yang mati syahid. Hadis ini sahih. Subhanallah. Artinya apa? Orang yang bersedekah, yang mengorbankan sebagian hartanya, bisa masuk ke dalam surga sebelum ulamanya, sebelum para orang yang mati syahidnya, belum para mujahidinnya. Kenapa dia berangkat seperti itu? Karena hatinya bersih. Di dalam hatinya ada rasa asih dan perhatian kepada orang banyak. Maka merawat hati ini penting. Jika orang yang membuka jalan untuk kemudahan orang sampai kepada tempat ilmu, tempat mengaji Al-Quran, itu didahulukan masuk ke dalam surga, bagaimana ada orang yang menutup pintu bagi orang-orang yang akan membaca Al-Quran. Bagaimana orang yang menutup jalan bagi orang-orang yang memudahkan untuk mencari ilmu. Niscaya mereka akan ditutup jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hamba Allah yang dimuliakan, hati ini penting. Tadi saya sampaikan bahwa dia adalah presiden
Yang menentukan baik dan tidak baiknya kabinet adalah tergantung kebijakan presidennya. Tapi ingat, presiden itu banyak gangguannya. Setiap saat ada orang yang ingin menghancurkannya, yang menjatuhkan dari kemuliaannya. Perbanyaklah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan banyak zikir kepada Allah, ingat, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan bisa menjadi tentram. Tetapi sebagaimana di dalam ilmu tauhid ada gurunya dan ada ilmunya, sebagaimana dalam ilmu fikih ada guru dan ada ilmunya, pun di dalam ilmu ngurus hati ada guru dan ada ilmunya. Waspadalah, karena sekarang banyak guru-guru yang tidak bisa bertanggung jawab. Hati bagaikan batu yang sangat indah. Dia pada asalnya sama, tergantung siapa yang menggosoknya untuk jadi apa. Yang di tangan saya ini adalah batu cincin. Sekarang saja dia disebut dengan batu cincin. Sebenarnya asalnya dia adalah batu gunung yang tidak ada harganya. Dia diinjak-injak orang lain. Tetapi dia dibawa dan diserahkan kepada ahlinya. Dia kemudian dipotong, dipisahkan dari gunungnya. Digosok, digurinda, kemudian terakhir dioles dengan bubuk mutiara, bubuk intan. Hasilnya seperti ini. Satu truk mungkin hanya 1 juta. Tetapi setelah menjadi batu cincin seperti ini bisa puluhan juta harganya. Ketika satu truk dibikin cincin seperti ini, miliaran jumlahnya. Tetapi yang benar tukang gosoknya. Teman saya punya batu kalimaya, black opal kalimaya. Kemudian dibawa bersama dengan kami ke tukang ganti ikatan. Karena batunya bagus, ikatan kurang bagus, dia ganti. Kita tinggal sholat, setelah pulang sholat, ternyata si tukang batu minta maaf kepada teman saya. Mohon maaf teman, bapak, batunya pecah. Bukan main kecewanya, hampir dia menangis. Kenapa pecah? Jujur bapak, sebetulnya saya ini bukan tukang batu cincin, saya ini bengkel motor. Karena kebutuhan akan uang yang mendesak, orang ikut-ikutan musimnya dan tidak sadar apa profesinya. Waspadalah. Sekarang banyak orang yang bicara agama tapi dia tidak pernah belajar agama. Sekarang orang banyak berfatwa padahal dia tidak tahu apa-apa. Maka waspadalah, jaga hatimu agar supaya tidak hancur karenanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, sesaat lagi kita akan mengangkat sebuah tema, istrimu bukan milikmu, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Khalil Nafis. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Muhammad Yusuf, Masya Allah ya. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Ini luar biasa loh temanya ya, penuh dengan arti nih. Dan kira-kira seperti apa artinya, kita akan menyikapi tentang istrimu bukan milikku.
Masya Allah, istrimu bukan milikmu. Masya Allah ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Khalil Nafis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Cahaya Hati iNews TV dimanapun berada. Pelajaran yang terbaik bagi kita, tema kali ini adalah istrimu bukan milikmu. Ini bisa diresapi, dihayati, diamalkan bagi yang sudah punya jodohnya, punya pasangan. Yang belum punya pasangan mudah-mudahan segera mendapat pasangan sebelum datangnya hari kiamat. Ya, sebelum datangnya hancurnya dunia ini. Yang pada waktunya segeralah menikah, jangan terlalu banyak memilih. Ya. Cukup istikharah kepada Allah, kemudian ada ketenangan hati, segera tentukan waktunya, tanggalnya, harinya di masa pandemi. Ya. Siapa tahu itu menjadi kebaikan, hidup di rumah lebih berwarna, lebih bermakna, dan lebih berarti dengan ada pasangannya. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, istrimu bukan milikmu. Memang bukan miliknya. Kita pun juga bukan milik kita. Inna lillahi, kita milik Allah. Kadang-kadang kita kecewa karena terlalu memiliki. Atau merasa memiliki. Orang yang merasa memiliki kadang-kadang overprotective, bahasa kerennya. Terlalu sayang. Terlalu hati-hati. Terlalu dikekepin bahasanya orang kita ini. Suami, wah ini milik saya. Interaksi dikit dengan orang lain cemburu. Ya, begitu juga sang istri. Suaminya ke sana cari nafkah, mungkin interaksi dengan perempuan. Kemudian ketika mendengar ternyata yang ditelepon adalah perempuan padahal kliennya, teman bisnisnya. Dia cemburu. Karena apa? Terlalu merasa memiliki terhadap pasangan kita, kita menjadi capek sendiri. Kita jadi tidak nyaman sendiri. Maka kembalikan dasar kehidupan kita dalam berkeluarga itu adalah kemitraan dan masing-masing adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi catatan kita bahwa suami istri itu ada wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Suami istri itu adalah kemitraan yang diikat dengan keikatan apa? Yang kuat. Mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Ikatan kuat ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran hanya dua. Ketika mengutus Rasul mitsaqan ghalidha. Yang kedua, ketika terjadi akad nikah laki perempuan. Ingat, kalau Anda menyakiti pada perempuan Anda ingat ini adalah amanah dari Allah. Bukan milik, bukan pembantu, bukan barang. Tapi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diperlakukan dengan apa? Dengan baik. Makanya pesan Rasulullah SAW, fattaqullaha fin nisa. Takutlah kepada Allah dalam soal perempuan istrimu. Jangan sok jagoan karena ngasih belanja sama istrinya. Wah, seakan-akan sok berkuasa. Apalagi mentelantarkan istrinya. Datang ke perempuan, cuman minta jatah, ngasih belanja juga kagak. Kadang-kadang dinikahin, itu ditinggalin. Ada kan ya begitu? Kalau orang beriman, takwa pada Allah, tidak mungkin dia nyanyiakan istrinya. Maka takwa kepada Allah itu paralel dengan apa? Dengan kehidupan dengan istrinya. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu adalah takwa. Pasti implementasinya di rumah tangganya baik pada istrinya. Siapapun dia yang mentelantarkan istrinya, siapapun dia yang menghina istrinya,
dia pasti tidak sampai pada derajat takwa kepada Allah. Ini perlu kita sadari. Bagaimana hubungan suami istri, Pak? Hubungan suami istri adalah kita harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dengan yang ma'ruf, yang biasa, yang menjadi kenyamanan dari pasangan kita. Kalau sekarang saya ingin menyampaikan dari aspek suami kepada istrinya, begitu juga kemitraan istri kepada suaminya. Tapi karena kekuatan nafkah, kekuatan tenaga, kekuatan dari rumah tangga sebagai pemimpin rumah tangga, seringkali laki-laki itu kurang perhatian kepada istrinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, disebutkan fattaqullaha fin nisa. Disuruh takut kepada perempuan. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna. Ya, kita mengambil itu mereka menjadi istri kita dengan bi amanatillah, amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kita mengambil mereka jadi istri itu amanah. Bukan milik, amanah. Berarti amanah apa? Dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kita sering mendengar hubungan suami istri. Ya, seakan-akan istri itu raja. Kadang-kadang juga tidak melaksanakan sebaiknya, memberikan apa yang terbaik kepada istrinya. Bahkan anak yang dilahirkan pun juga terlantar, seringkali kita bisa melihatnya itu. Kalau kita didorong berimannya kepada Allah, maka dia harus takut kepada Allah di dalam perempuan kita. Karena amanah akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Bagaimana lepasnya orang tua kepada suami ketika sudah akad nikah? Angkah tukah wa zawwajtuka bimahri apa? Namanya alatis shalah, ya, naqdan, secara kontan. Kemudian qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur raditu bihi. Saya hafal. Tapi bukan karena saya sering akad nikah, bukan. Akad nikah baru sekali. Nah, itu sudah pelimpahan dari orang tua kepada suami. Jadi berikutnya istri itu taatnya kepada suami. Tidak lagi menjadi gantungannya kepada orang tua setelah akad nikah. Betapa pindahnya kewajiban, betapa pindahnya hak dari orang tua kepada suami. Kemudian wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Anda menghalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah. Kalau kami nggak ada hubungan pernikahan dengan perempuan, khulwah saja, dekatan saja di tempat sepi itu udah haram. Salaman saja sama perempuan, menyentuh, itu sudah haram. Kalau bukan mahramnya. Tapi ketika dihalalkan dengan kalimat Allah, itu menjadi pahala. Menyium istrinya pahalanya besar, bahkan digambarkan sama dengan menyium Hajar Aswad. Kalau malam Jumat itu hukumnya sunnah. Nih Habib Ali ini udah ketawa-ketawa nih. Malam Jumat sunnah. Malam lainnya wajib katanya. Ya. Dari mana itu ya Allah? Bi kalimatillah. Ketika angkah tuka yang haram bukan hanya halal tapi berpahala. Yang awalnya dilarang menjadi diperintah. Kenapa? Karena kita menyebut nama Allah bi kalimatillah dengan akad nikah itu. Maka kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Betapa kalau kita bayangkan orang menyebut nama Allah yang Allah haramkan jadi pahala, kemudian disia-siakan, seperti apa di hadapan Allah. Dan kita paling dekat dan paling sering berinteraksi adalah istri kita. Digambarkan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau Anda jadi pakaian kepada perempuan, perempuan pakaian pada Anda, sudah tidak ada aurat laki perempuan dalam suami istri. Coba kalau udah tua begini kita sakit, aurat kita dibuka, yang paling bisa buka aurat siapa? Istri kita. Kalau istri kita sakit, siapa yang bisa membukanya? Suami. Kalau tua begini dibuka, meskipun kita keluar dari rahim ibu,
Nggak bisa ibu itu membuka terus kita begini dibuka depan ibu. Kita sudah nggak bisa itu. Nggak bisa auratnya, tidak bisa rasa malunya, sudah nggak bisa. Tapi di depan istri bisa dibuka. Artinya tidak ada yang ditutupin antara suami dengan istri. Bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang hubungan yang erat antara dua orang, laki dan perempuan ketika terjadi suami istri. Bagaimana kita menghargai mereka. Kalau orang yang punya suami dua, punya istri dua gimana Pak? Ya hanya kepada istrinya dia buka. Tidak boleh dua-duanya itu menjadi barengan, nggak boleh. Dari suami kepada istrinya. Bagaimana dengan kita ketika orang poligami? Poligami itu adalah emergency exit. Ya, Islam memperbolehkan poligami, tapi bagi orang yang memerlukan dan bagi orang yang berani. Yang pertama memerlukan, ia memang perlu lebih dari satu istri. Yang kedua punya keberanian untuk bertindak adil, termasuk berani diomelin mertuanya. Termasuk berani diomelin istrinya. Berani bahwa dia akan bertindak adil, tapi tidak untuk main-main. La'ana zawakin, Allah melaknat kepada laki-laki hanya zawak. Ya, di sana dinikmati, dicerai, di sana diangkat nikah, ditinggal tanpa ada. Itu Allah melaknatnya. Kan halal Pak, udah ada akadnya, halal, tapi dia merusak tujuan pernikahan, bagaimana membentuk keluarga yang baik. Hanya nyampe di sana ada perempuan dinikahin, halal Pak, hubungan intim, setelah itu ditinggal. Atau halal Pak dinikahin malamnya, besoknya dicerai lalu ditinggal. Atau halal Pak dinikahin, setelah itu hamil, ditinggal tanpa memberitahu, tanpa ada kepastian. Bagi kita hubungan dalam suami istri, kalau memang baik diteruskan. Au tasrihun bi ihsan, kalau memang mau dilepas, dicerai, ya baik-baik. Jangan digantung, jangan dibikin masalah. Nah, orang-orang yang kepada perempuan dengan alasan akad nikah di mana-mana, dia halal dalam Islam, tapi Rasulullah dan Allah melaknat, la'anallahu dzawaqin. Orang ini dilaknat oleh Allah. Kenapa? Merusak terhadap masa depannya perempuan. Menyanyiakan terhadap perempuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, kita ini harus meniru Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Sedangkan saya, kata Rasulullah, orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadi kalau mau niru Rasulullah, tirulah bagaimana Rasulullah SAW itu berbuat baik kepada istrinya. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan wa khairukum linisaihim. Yang paling sempurna iman kita adalah orang yang baik akhlaknya. Dan irisannya orang-orang yang sempurna imannya adalah khairukum linisaihim. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik terhadap istrinya. Mudah-mudahan kita dapat membentuk keluarga yang sakinah. Menghormati perempuan sebagaimana kita menghormati ibu kita. Termasuk juga ibu dari anak-anak kita sebagai madrasah pertama dalam pendidikan keluarga. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tuh ya, jelas sekali ya. Dan detail sekali, Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita akan membahas tema yang ketiga. Seperti apa kau habiskan waktumu, Masya Allah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Mansur Rusli. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Surga adalah balasan bagi setiap manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, surga dihuni oleh manusia. Akan tetapi tidak hanya manusia saja yang bisa masuk surga, ternyata ada beberapa hewan yang bahkan telah dijamin akan menikmati indahnya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat dikatakan hewan-hewan tersebut sangat spesial karena hanya merekalah makhluk hidup selain manusia yang bisa masuk ke dalam surga. Dan berikut beberapa hewan yang bisa masuk surga.
Pertama, semut. Seperti yang kita tahu, Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan pemimpin bijaksana yang terkenal kaya raya dan bisa berbicara dengan hewan ataupun bangsa jin. Kisah semut yang masuk surga pun berawal ketika Nabi Sulaiman alaihi salam dan pasukannya sedang melakukan perjalanan ke desa Taif. Di tengah perjalanan, mereka melewati lembah yang dipenuhi sarang semut. Raja Semut pun memerintahkan kawanannya untuk masuk agar tak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi yang mendengar perintah itu meminta pasukannya untuk berhenti dan mengajak Raja Semut berbicara. Dari percakapan sang Raja Semut dan Nabi Sulaiman, diketahui selain takut, Raja Semut pun takut jika kawanannya takjub melihat kemegahan pasukan Nabi dan melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para semut-semut tersebut mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Yunus dan ikan paus yang menelannya telah tercatat dalam Al-Quran dan ternyata ikan paus yang menelan sang Nabi hingga beliau berdoa di dalam perutnya selama 40 hari untuk meminta ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala karena meninggalkan kaumnya begitu saja menjadi salah satu hewan yang telah dijanjikan untuk masuk surga. Ternyata setelah Nabi Yunus alaihissalam pergi, telah terjadi badai besar yang menimpa kaum Ninawa sehingga mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya. Ikan besar yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari badai di lautan adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengapa ikan diberi jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya di urutan terakhir ada kambing. Dalam kisahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Keputusan yang begitu berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam mengingat ia berhasil mendapatkan buah hati dalam waktu yang cukup lama. Namun karena keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menurunkan perintahnya. Nabi Ismail alaihissalam juga menunjukkan keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam hendak disembelih tersebut berubah menjadi seekor kambing yang gemuk dan sehat. Rupanya malaikat pun menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam dari penyembelihan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini pula peristiwa yang menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya Idul Adha. Itu dia hewan yang dijamin masuk surga. Jadi sekarang kita tahu bahwa surga tidak hanya dihuni oleh manusia saja, tetapi juga beberapa hewan yang sudah dikisahkan sebelumnya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan Masya Allah terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masuk ke dalam segmen yang ketiga atau judul kita yang ketiga. Seperti apa kau menghabiskan waktumu? Waduh, kira-kira seperti apa nih kita habisin waktu kita ya. Langsung aja kita akan sambut guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Mansur Rusli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa'lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatid, Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Cahaya Hati Indonesia di mana saja Anda berada. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan daripada rasa puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan daripada nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dipertemukan pada hari ini. Semoga dalam pertemuan kali ini Allah pertemukan kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam marilah kita junjungkan kepada satu manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah,
dalam kesempatan kali ini sebuah tema yang menjadi sebagai penasehat terkhusus daripada nasihat buat al-fakir sendiri, yaitu seperti apa kau habiskan waktumu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Asr, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya kalian berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat amal soleh atau amal baik dan saling menasehati dalam kebaikan dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh beruntungnya kita saat ini Allah masih memberikan kepercayaan daripada memberikan nikmatnya, terkhusus daripada nikmat umur. Maka jika nikmat umur ini tidak kita pergunakan daripada mendekatkan diri kepada Allah, kepada siapa lagi kita mempergunakan daripada nikmat dan sisa waktu umur kita ini untuk didekatkan. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim, jika waktumu tidak dipergunakan dengan kebaikan, maka pasti waktumu dipergunakan dalam kebatilan. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Cahaya Hati Indonesia di mana saja Anda berada. Di dalam kitab Nasaiul Hibad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati jamanu ala umati, akan datang suatu masa, yaitu terhadap umatku, kata Rasul, yuhibunal khamsan wa yansaunal khamsan. Mereka mencintai yang 5 perkara, mereka melupakan daripada yang 5 perkara. Yang pertama, yuhibud dunya wa yansaunal akhirah. Mereka cinta dunia, tapi mereka melupakan yang namanya alam akhirat. Kita lihat saat ini begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk mencari kehidupan di dunia, melupakan daripada waktu akan datang, yaitu yang namanya akhirat. Bahwasannya ada tugas buat manusia yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak akan aku ciptakan makhluk bernama jin dan tidak akan aku ciptakan makhluk bernama manusia melainkan daripada beribadah kepadaku, kata Allah. Maka ada tugas yang diberikan kepada manusia untuk melaksanakan daripada perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah. Allah dijawab dengan ayat yang lainnya, innani annallahu la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimi shalah li zikri. Sesungguhnya tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Wa aqimi shalah li zikri, maka dirikanlah salat, yaitu dengan mengingatku. Kaum muslimin rahimakumullah, di mana Anda berada, marilah manfaatkan daripada sisa umurmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, manfaatkan umurmu untuk menuntut ilmu. Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mempermudah langkah kakinya menuntut ilmu, maka Allah permudah daripada meringankan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mempermudah daripada langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kau sia-siakan daripada sisa umurmu untuk kemaksiatan, jikalau seandainya Allah
menunjukkan yang namanya surga depan mata kita. Lalu Allah tunjukkan juga yang namanya dahsyatnya siksa api neraka. Pasti dan pasti kita tidak mau bayangan kita, setetes keringat kita jatuh kepada kemaksiatan. Kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi hubud dunya wa yansaunal akhirah. Yang kedua yuhibbunal haya wa yansaunal hisab. Mereka cinta yang namanya perhitungan, tapi mereka lupa yang namanya akan datang hari perhitungan. Yang ketiga yuhibbunal mala wa yansaunal maut. Mereka cinta kehidupan, tapi mereka lupa akan datangnya kematian. Yang keempat, yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Mereka cinta dengan kemegahan, mereka lupa akan datangnya liang kubur. Lihat di dalam surat At-Takasur Allah Ta'ala berfirman, Alhaakumut takasur hatta jurtumul makabir. Bermegah-megahan yang akhirnya mulai melalaikan kamu sampai akhirnya kamu masuk ke dalam liang kubur. Masyurul muslimin rahimakumullah, bahwasannya kematian itu pasti datangnya. Kapan dan di mana, suka atau tidak suka, pasti kematian itu datang menghampiri kita. Mau tua kah, mau muda kah, pasti yang namanya kematian akan menghampiri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa-jiwa yang hidup pasti akan datang kematian. Yang kelima, yuhibbunal khalqan wa yansaunal khaliqan. Mereka cinta kepada makhluk, tapi mereka melupakan yang namanya menciptakan makhluk. Kita adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, maka manfaatkanlah kalau kita makhluk ciptaan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mungkin tausiah yang singkat ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, terkhusus daripada manfaat buat Al-Fakir. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dimaafkan, dan billahi taufiq wal hidayah wal inayah wa biminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Mansur Rusli. Dan pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Masjid menjadi tempat ibadah umat Islam. Salah satu arsitektur khasnya adalah kubah. Tapi tahukah Anda jika ternyata kubah bukan berasal dari arsitektur Islam? Hal itu dikarenakan Islam tak membawa kubah secara langsung ke dalam tradisi budaya fisiknya. Dalam Islam pun tak mengajarkan secara konkret dari tata bentuk arsitektur masjid. Dan mari kita selami sejarah mengenai masjid pertama yang menggunakan kubah berbentuk setengah bola ini bersama-sama dalam Cahaya Hati Indonesia. Masjid pertama dalam sejarah Islam yang menggunakan kubah adalah Masjid Qubat Asy-Syahrah, atau biasa kita sebut dengan Masjid Kubah Batu. Lokasinya terletak di tengah-tengah kompleks Al-Haram Asy-Syafi'i, Yerusalem. Qubat As-Sakhrah juga sering disebut sebagai Dome of the Rock, di mana di bagian dalam masjid terdapat sebuah batu besar yang menjadi tempat berdirinya Rasulullah SAW ketika hendak naik ke langit di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dikutip dari buku Sejarah Ibadah karya Syahruddin El-Fikri, pembangunan Masjid Qubat Asy-Syahrah ini dimulai ketika Yerusalem jatuh ke dalam kekuasaan Islam di era Khalifah Umar bin Khattab. Terletak di Baitul Maqdis, Qubat Asy-Syahrah pun memiliki seni bangunan agung Islam pertama yang didirikan pada tahun 685 hingga 691 Masehi oleh Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan.
Kubah dari masjid ini pun dibangun setengah tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk pengerjaan arsitektur Masjid Kubah sepenuhnya telah dikerjakan oleh dua arsitek muslim asal Palestina bernama Raja bin Hayat dan Yazid bin Salman. Masjid pun dipenuhi ukiran model Bizantium dan di dalamnya terdapat mihrab-mihrab besar sejumlah 13 buah dengan masing-masing terdiri atas 104 mihrab kecil. Jika kita menghadap Masjid Qubat Asy-Syakhrah, maka akan terlihat dinding yang menurun di bagian kanan menuju ke bagian bawah yang merupakan bagian dari tembok Al-Buraq atau tembok ratapan, yakni tempat yang dikatakan suci oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan Kristen pun tak dibenarkan berdoa di kawasan Al-Haram Asy-Syafi'i ini kecuali beberapa hari tertentu dalam setahun. Itu tadi informasi tentang masjid pertama yang memakai kubah, tempat ibadah umat Islam. Dan sudah sepatutnya kita lebih mengimani tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wallahu alam bisyawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, Masya Allah. Dan pertanyaan ini sudah kita pilihkan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Khalil Nafis. Ini pertanyaan yang pertama nih Kiai. Ini dari Nur Aini. Apakah status suami istri hanya di dunia saja? Karena di dunia kita memiliki keterikatan yang berbeda, bahkan masing-masing memiliki suami dan istri yang berbeda di surga. Benarkah demikian gitu katanya? Makasih, ini orang yang punya visi sampai akhirat kelak. Kalau yang istrinya marah-marah mungkin nanti di akhirat dia gak dipilih. Begitu juga ya suaminya marah-marah terus. Nah, apakah nanti sampai akhirat? Kalau memang dia hanya suami istri di dunia tidak nikah lagi setelah suaminya itu wafat, sama-sama masuk surga, yakin bersama dengan suaminya. Tapi kalau suaminya meninggal duluan, kemudian istrinya nikah lagi. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyebutkan si istri boleh memilih mana yang mau dibersamain di sorga nanti. Fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun. Dia boleh di sorga nanti milih, saya mau yang istri suami yang pertama atau suami yang kedua. Tapi ada yang menyebutnya bahwa ayyumam ra'atin tuwfiya anha zaujuha, kalau ada perempuan suaminya itu wafat, ya, wa tazawwajat ba'dahu, kemudian dia menikah lagi setelah suaminya itu meninggal, fahiya li akhiri azwajiha, maka dia bersama dengan suami yang terakhir. Ada dua pendapat, makanya ada seorang sahabat yang meninggal, kemudian istrinya nggak mau menikah lagi dengan orang lain karena takut nanti tidak bersama dengan suami yang pertama. Jadi ada dua pendapat. Mana yang benar? Yang benar tentunya kita nanti di akhirat yang tahu. Tetapi ada memang hadisnya seperti itu, ada penafsiran Al-Quran seperti itu. Kita tunggu, yang penting kita masuk surga. Mau dengan suami yang pertama, mau dengan suami yang kedua, itu pasti enak. Begitu juga kalau kita nanti di surga, tidak lagi bertemu dengan suami yang menjadi kenikmatan hakiki. Bertemu dengan Allah, itu yang paling nikmat. Di dunia inilah yang suami istri yang enak. Karena apa? Yang lain bikin bingung. Kalau kita nih dengan banyak masalah, dengan banyak tantangan, hanya satu-satu yang nikmat adalah menggauli istri. Bersama dengan istri atau istri bersama dengan suami. Tapi di akhirat kelak tentu enggak ada yang melebihi nikmatnya. Kalau kita cinta kepada Allah, hanya melihat Allah. Itulah yang paling nikmat di surga kelak. Masya Allah, Masya Allah. Baik Kiai, kita masuk ke dalam pertanyaan kedua Kiai. Mohon izin, ini pertanyaan dari Al-Fatah_17. Guru sedikit keluar dari tema katanya nih ya. Mau tanya, sering banget kita secara nggak sadar ngabisin waktu. Bangun tidur buka HP. Tahu-taunya udah siang katanya. Bagaimana cara mengatur waktu yang baik? Terus harus mulai dari mana dulu ya? Makasih. HP-nya sedekahkan sama orang lain. Gampang. Jadi kalau buang-buang waktu gara-gara handphone, handphonenya sedekahkan orang. Nah ini yang mengganggu nih.
Kalau handphonenya yang smartphone, kasihin Mah Habib Ali. Masya Allah, terima kasih. Tapi begini, lebih garis besarnya, yang paling berharga dalam hidup ini adalah waktu. Karena waktu tak pernah bisa diulang dalam kehidupan ini. Dan kita hanya dengan waktu bisa menunjukkan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, pastikan kita punya orientasi hidup. Kalau orientasinya jelas, ada sesuatu yang ingin kita capai, maka kita akan tahu kemana akan melangkah ini. Oleh karena itu waktu kita akan dicurahkan kepada tujuan itu. Tapi kalau hidupnya saat pandemi begini disorientasi. Pekerjaan tidak ada, kesibukan tidak ada target apa-apa. Maka apa? Ya pastinya hanya bermain handphone, bermain media sosial, apalagi yang di-share, yang disampaikan hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita punya orientasi, ini teman-teman yang dosen. Kami lah ya, kami berpikir saya pada saat ini mumpung banyak waktu, tidak banyak tersedot oleh pertemuan-pertemuan waktu kita, saya bisa nulis jurnal. Saya bisa mendokumentasikan, menulis buku-buku. Ya, saya bisa menulis tentang doa-doa agar diamalkan oleh murid-murid saya. Saya harus dokumentasikan, harus kita cetak, kasihkan sama anak-anak. Jadi banyak yang akan kita lakukan, ada orientasi dalam hidup ini, maka saya mikir, wah sehari ini saya harus bisa nulis berapa halaman, saya harus baca berapa buku, maka insya Allah media sosial, handphone ini tidak menjadi orientasi kita. Tapi kalau kita disorientasi, mau tidur sampai habis baca HP, baca di HP. Mungkin ada yang dahinya hitam, itu bukan kelamaan sujud, tapi apa? Udah ngantuk masih pegang HP, jadi jatuh ke dahinya, cetong. Ya, banyak jodoh. Jadi di sini hitam itu bukan kelamaan sujud, tapi HP-nya yang jatuh ke kepalanya ketika mau tidur. Bangun tidur, HP lagi. Kenapa? Dia sudah disorientasi, sudah tidak ada orientasinya. Kalau punya anak yang begitu, anak seusia SMP, lulus SD itu sekarang udah nggak bisa ninggalin gadget. Cara keluarnya apa? Santrenin. Nih ada pesantrennya kayak Syarif Rahmat. Santrenin, nggak bakalan bawa HP kan Kiai? Nggak bawa HP. Sekarang pendidikan yang paling aman adalah pesantren. Selain di rumah kadang-kadang orang tua sudah nggak bisa mendidik anaknya. Apalagi pendidikan online yang belajar ibu bapaknya. Saya itu pengalaman selama online itu ketika santri balik ke pesantren saya itu harus diajari di awal lagi. Mau tahfidnya, mau baca kitabnya, ya, tajwidnya, zikirnya itu diulang lagi dari awal. Makanya meskipun PPKMD seperti sekarang ini di pesantren aman, orang nggak masuk ke dalam, yang masuk di dalamnya adalah orang-orang yang sudah steril dan pendidikan masuk. Oleh karena itu, menurut saya kita sekarang memang kebanjiran informasi. Kalau tidak bisa menyeleksi informasi, kita akan kebawa oleh zaman itu dan menjadi hancur oleh perkembangan zaman. Tapi kalau kita bisa menyeleksi dan bisa menggunakan sebaik-baiknya alat ini, dipakai seperlunya, dipakai sepentingnya, maka akan menjadi kebaikan. Tapi anak-anak kita, diri kita kadang-kadang masih belum bisa memanage sendiri. Oleh karena itu butuh lingkungan, butuh kondisi yang bisa mengamankan kita. Ini semuanya banyak kebaikan, ini semuanya banyak keburukan. Bahkan bisa masuk penjara gara-gara nulis yang gak karuan. Gara-gara ini. Dan kita bisa juga jadi kebaikan, menyebarkan kebaikan kemana-mana gara-gara ini. Oleh karena itu anak kita harus diberi wawasan tentang media ini. Diri kita juga hati-hati soal gak kurang belanja dari suami, curhat di medsos. Ya, soal marah sama orang lain, curhat di medsos. Oleh karena itu medsos ini alat bisa jadi kebaikan dalam hidup ini, bisa mencelakakan hidup ini, termasuk sia-sianya waktu itu. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya, Masya Allah, Masya Allah. Dan baik tuh ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Mohon kesediaannya, guruku Kiai Haji Syarif Rahmat, Ali bacain dulu ini dari @arafah_ina. Kiai, kalau menghadapi orang yang hatinya udah tertutup itu bagaimana ya? Apakah harus keras juga seperti dia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu di Basrah itu hidup seorang preman. Namanya Atabatul Ghulam. Pokoknya kalau disebut preman, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun androk, tukang ngarojok segede sendok, dia ada orangnya.
Satu hari si preman ini datang di majelis taklimnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Tapi paling belakang namanya juga preman. Sehingga orang-orang yang sedang ngaji khusyuk tidak melihat. Tiba-tiba Imam Hasan Basri membahas tentang taubat dari dosa. Jelaskan ayatnya, jelaskan hadisnya, jelaskan pandangan para ulamanya. Lalu ada jamaah yang nyeletuk. Tuan Imam, boleh saya bertanya? Silahkan. Saya ini sudah banyak dosa. Segala maksiat sudah saya lakukan. Terus kira-kira kalau saya tobat masih bisa diterima apa tidak? Ini sang waliullah ini Hasan Basri mengatakan, apapun dosa yang kamu lakukan, asalkan kamu tobat dengan benar, pasti diampuni oleh Allah. Jangankan cuma mabuk, jangankan cuma berzina, kalaupun dosamu kayak si Atabatul Ghulam, asal tobat dengan benar diampuni Allah. Mendengar jawaban ini si preman pingsan. Setelah pingsan ketahuan orang banyak, dirubung-rubung, siapa yang pingsan ini? Pas dilihat, ini dia nih si preman nih. Waduh, diam-diam dia nyusup ini ke sini ngaji nih. Jangan-jangan mau nyopet lagi nih orang. Pingsan, lalu sang imam turun dari majelisnya. Kenapa kamu ada di sini? Dan mau apa? Saya sebetulnya datang ke sini cuma iseng. Cuma tadi pas mendengar guru menyebutkan bahwa dosa saya bisa diampuni oleh Allah. Saat itulah saya sadar. Jadi saya akan diampuni. Kamu pasti diampuni oleh Allah. Meluncurlah dari lisannya doa. Ilahi, in kunta qabilta taubati wa ghafarta taubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfadha kullama sami'tu min ilmi al-Qur'an. Ilahi akrimni bi husni shawti wan naqamati hatta annahu man sami'a qira'ati yazdadir qatan fi qalbihi wa in kana qasal qalb. Ilahi akrimni bi rizqil halali warzuqni min haitsu la ahtasib. Tuhanku, jika kau benar telah mengampuni dosaku dan maafkan kesalahanku, muliakan aku dengan kecerdasan, dengan ilmu, sehingga aku bisa menghafalkan semua ilmu yang aku dengar. Tuhanku, muliakan aku dengan suara yang baik, sehingga siapapun yang mendengar suaraku kelak, dia akan tersentuh hatinya walaupun keras hatinya. Tuhanku, beri rizki aku dengan rizki yang di luar dugaanku. Doa ini diamalkan dan kemudian sang Bromo Cora, sang preman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaranya indah, asal dia membaca ayat Al-Qur'an, orang pasti ada yang menangis, bahkan ada yang pingsan. Dia diangkat menjadi waliullah. Dia adalah Syekh Atabatul Ghulam rahimahullah. Kenapa dia sadar? Hatinya yang membatu. Kenapa dia sembuh? Karena ada ulama yang hatinya ikhlas karena Allah, tidak membenci orang. Dia punya ilmu tutur katanya yang indah, ketika disebutkan tersentuh hati orang. Kita butuh orang-orang yang arif billah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Ini dari @malik_alfat. Ada nggak sih azab atau karma buat orang-orang yang nggak punya hati di dunia ini? Ya, ada sebuah hadis menyebutkan azab-azab itu tertunda, tapi ada yang cash di dunia, yaitu qati'ar. Orang yang memutuskan silaturahim, terutama durhaka pada orang tua, biasanya azabnya cash dibayar di dunia sebelum juga yang ditunda di akhirat. Ini diantara dosa yang insya Allah dibayar cash, maka hati-hatilah. Kemudian yang kedua, yaitu azab yang turun akibat doa orang yang dizalimi. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa bainaha wa bainahu bainallahi hijabun. Jaga dirimu jangan sampai terkena kutukan doa orang teraniaya walaupun dia kafir. Sebab antara dia, doa dia dengan Allah tidak ada dindingnya. Begitu orang disakiti, orang dizolimi, walaupun kafir, dia berdoa kepada Allah, minta misalnya, pincangkan dia. Tidak ada hijab dari Allah.
dia akan terkena siksaan di dunia sebagai bayaran dari kesalahan kepada orang yang dizalimi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Dan pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan melengkapi nikmatnya hari ini dengan belajar ngaji bersama Ustadz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Udah siap? Pastinya udah siap. Yuk ngaji yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang jamaah sudah siapkan Al-Qur'annya, Masya Allah, karena kita sudah masuk di segmen ngaji yuk. Mungkin yang episode kemarin ikut tahu hari ini kita membaca surah apa. Hari ini kita masih di surah Al-Hujurat ya Bang Ali ya. Ayat 10 apa ayat 11 Bang Ali? Ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Jadi silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Hujurat ayat 11 mulai dari ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Dan seperti biasanya Syam tidak sendirian, ada Bang Ali juga yang insyaallah mewakili jamaah dan ada jamaah yang sudah hadir di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muka enggak? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Namanya siapa? Lauza. Siapa? Lauza. Lauza. Namanya Lauza. Masih sekolah ya Lauza ya? Iya. Umur berapa? 11. 11 tahun, Masya Allah. Jadi jangan kalah nih hari ini ya. Jadi jamaah di rumah jangan kalah sama anak umur 11 tahun. Sekarang lagi sekolah online apa gimana? Ini mau persiapan masuk ke pondok. Persiapan masuk pondok, rencananya di mana? Di Kudus. Di Kudus, Masya Allah. Berarti mau hafal Quran tujuannya berarti ya? Masya Allah. Jadi mengisi hari-harinya dengan Al-Quran. Pesan kalau kami dulu menghafal Al-Quran, sebelum kami bil ghaib, sebelum kami menghafal Al-Quran, itu bin nazar dulu. Bin nazar itu memperbaiki dulu bacaan, kemudian fasahah, memfasihkan dulu bacaan. Kenapa penting memperbaiki bacaan sebelum menghafal? Karena kalau udah terlanjur hafal, itu susah mengubahnya karena udah terlanjur hafal gitu ya. Orang yang bertahun-tahun membaca qul huwallahu ahad hanya panjang itu susah untuk qul huwallahu ahad. Orang yang kebiasaan tahlilan biasanya itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu panjang-panjang gitu ya, padahal itu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Maka Masya Allah Lauza hari ini langkahnya bagus sekali untuk mewakili jamaah hadir di studio untuk membacakan kita surah Al-Hujurat ayat 11 dan insya Allah sampai ayat 12. Siap ya Lauza ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Silahkan Laudha diulang dari awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ya. Huruf lin panjang. Min qaum. Kalau mau berhenti di situ, ya. Tapi kalau mau lanjut juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya berhenti aja, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Ini jamaah yaskhar. Sin tipis, kho-nya tebal. Jadi yaskhar, la yaskhar. Jangan sinnya juga terpengaruh tebal. Jadi la yaskhar, yaskhar. Nah, tapi sinnya tipis. Yaskhar. Ya, silahkan. Laudha. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Iya, Masya Allah. Ini untuk jamaah yang ada di rumah, kalau Laudha bacanya udah bagus. Ya, untuk jamaah yang di rumah kalau ada tanwin ya, ini ditahan dulu ya. Qaumum, tahan dulu. Min qaum, dua harokat. La yaskhar qaumum min qaum. Ya, lanjut Laudha. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Iya, nun ketemu dengan ha, izhar. Minhum, jangan minhum, nggak boleh. Tapi minhum, asa ayyah, ya berdengung. Ayyakunu, nu-nya dua harakat juga. Ayyakunu khairan minhum. Lanjut Laudha. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Cukup nggak satu nafas atau kepanjangan dari wala nisa sampai khairam minhunna? Boleh aja berhenti di asa. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Atau mau berhenti di nisa juga boleh. Coba sekali lagi. Wala nisa'um min nisa'in asa. Jangan terlalu panjang kalau berhenti. Sa'in asa. Wala nisa'um min nisa'in asa. Iya. Asa ayyakunna khairam minhun. Ya, itu benar. Yang dibacakan tadi ini kalau ada nun tasydid di akhir minhunna, ini ya, minhunna itu kita kalau berhenti jadi minhun. Tahan dulu. Hun minhun. Ya.
wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Ya, jadi lanjut. Lauza, suaranya bagus banget ya Bang Ali ya. Masya Allah. Lanjut. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Jangan kepanjangan. Tanabazu, tapi kepanjangan. Wala tanabazu bil alqab. Sekali lagi. Wala talmizu, panjang zu. Dengung an, nun ketemu dengan fa. Fusakum wala tanabazu bil alqab. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Masya Allah. Ba kalau berada di akhir, kalau kita berhenti menjadi qalqalah. Al-qab, pakai e. Qab, abi lahabin wa tab. Ada e-nya. Ya, lanjut. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ini yang menarik. Banyak yang salah baca di sini. Bahkan saya pernah menemukan suara rekaman mengaji yang bagus suaranya, tapi ternyata salah baca di sini. Dia membacanya bi'sal ismu. Dia baca bi'sal ismu. Padahal yang benar seperti yang dibacakan tadi Lauza. Bi'salismu, lismu, bukan bi'sal ismu ya. Bi'salismu, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ada yang membaca bi'sal ismu. Nah, itu keliru kalau dari Hafiz an Asim. Ya, coba diulang Bang Ali. Bi'sa. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Iya, lanjut terus. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Masya Allah. Silahkan dilanjut Lauza. Ayat berapa sekarang Bang Ali? Masuk Ayat 12 ya? 12. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zann. Iya. Jadi nada yang dipakai Lauza ini emang banyak sekarang dipakai oleh anak-anak kecil buat ngafal ya. A'udzu billahi na 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 na. Ini enak juga dipakai untuk ngafal Quran. Tapi kalau untuk tajwid itu masih menang Mahmud Khalil Al-Khusari. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibuna da. Nanti kalau udah pro player ya, baru boleh membelok-belokkan nada-nadanya. Tapi kalau Lauza udah bagus bacaannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini jamaah sekalian. Dari amanu langsung ke jim. Amanu jtanibu katsiran. Berdengung. Minadh-dhann. Ada huruf dha, huruf dha. Ini bunyinya mirip dengan huruf dha, zal. Cuman kalau dha itu tebal dia, ada udara di dalam mulut. Dha-dhi-dhu-badh. Kalau dha, dha-dhi-dhu-badh. Udaranya keluar. Kalau dha itu menggumpal di dalam mulut. Dha-dhi-dhu-badh. Ya. Minadh-dhann. Jangan minadh-dhann, salah juga. Bukan zai. Jangan minadh-dhann. Jadi kalau mau bilang husnudh-dhann pakai huruf dha, husnudh-dhann. Jangan husnudh-dhann.
apalagi husnujon ya. Apalagi husnujon, jangan husnujon. Lu mah suujon mulu sama gue. Suuwon pakai wa. Suuwon. Jangan suujon atau husnujon, tapi husnuwon, suuwon. Ya pakai wa. Ya, lanjut. Lauza. Inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayuhibbu hahihu bah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Masya Allah. Terus? Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi jamaah, ini di ayat sebelumnya tadi, inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab. Ini ada dua ba di sini. Yaghtab ba. Tapi digabung, melebur dia. Karena ba yang kedua ada tasdidnya. Kecuali kalau ini tidak ada tasdid, maka yaghtab ba. Tapi dia ada tasdidnya, maka dia langsung melebur masuk ke dalam. Wala yaghtabbah. Ya, itulah pentingnya ketika membaca Al-Quran kita ada guru. Kenapa? Karena Al-Quran itu isma' wa tasmi'. Dengarkan, perdengarkan. Penting untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran kita kepada mentor kita. Karena subhanallah, Al-Quran itu dipelajari dengan mendengarkan lalu memperdengarkan. Seperti Rasulullah. Rasulullah nggak belajar teori. Nggak belajar Rasulullah ini iqlab, ini ikhfa, ini idgham, tidak. Tapi Rasulullah itu mendengarkan Jibril lalu memperdengarkan pula kepada Jibril alaihissalam. Subhanallah. Insyaallah kita lanjutkan. Terima kasih banyak Lauza. Masya Allah, semoga sukses nanti di pondok. Menjadi hafizah ya, bukan hanya menghafal tapi mengamalkan isi Al-Quran, insyaallah membahagiakan orang tuanya dan bermanfaat untuk sekitarnya. Begitu pula anak-anak soleh yang ada di rumah semua, insyaallah belajar dengan baik, insyaallah menjadikan Al-Quran sebagai syafaat, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga dan orang banyak, insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustaz Syam ilmunya, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Saudara, dalam Islam itu menjadi kebangkitan penghormatan laki-laki kepada perempuan. Di zaman jahiliyah, anak perempuan itu memalukan, bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Tetapi di dalam Islam, perempuan itu menjadi indikasi dari kesempurnaan iman. Makanya ketika kita mengaitkan tentang akhlak adalah bagian indikasi dari iman yang sempurna, maka implementasi akhlak itu bisa dilihat daripada kehidupan keluarganya, dari pihak pergaulan atau memperlakukan seorang suami kepada istrinya. Oleh karena itu, mari kita tanamkan kebaikan-kebaikan kita dimulai dari masyarakat terkecil adalah keluarga kita. Apa yang dilakukan kita dan apa yang dilakukan oleh diri kita kepada istri kita adalah menjadi contoh kepada anak-anak kita, secara otomatis menjadi pendidikan di dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya. Pemirsa Ainus TV Cahaya Indonesia yang dirahmati Allah, manfaatkanlah umurmu untuk menghormati kedua orang tuamu. Cintai guru-gurumu, muliakan guru-gurumu, akan menjadikan kualitas iman dan takwamu kepada Allah agar menjadi sisa umurmu bermanfaat. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina awalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah merawat kami pada waktu kecil. Akan halnya mereka yang masih hidup, ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran kepada kami untuk senantiasa melayani dan membahagiakan mereka. Sedangkan mereka yang telah Kau ambil, ya Allah, berikan kesadaran pada kami untuk senantiasa membawa mereka dalam doa-doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, rukunkanlah hati orang-orang yang beriman dan persatukanlah mereka dalam kebenaran, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mal salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan pada kami untuk senantiasa bersyukur terhadap kenikmatan yang Kau berikan pada kami dan kedua orang tua kami. Berikan kekuatan pada kami untuk beramal saleh yang Kau ridhoi. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang saleh di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemampuan pada kami untuk senantiasa bersyukur terhadap kenikmatan yang Kau berikan pada kami dan kedua orang tua kami. Berikan kekuatan pada kami untuk beramal saleh yang Kau ridhoi. Jadikanlah anak cucu kami orang-orang yang berguna saat hari tua dan setelah kematian kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Syarif Rahmat, Kiai Haji Khalil Nafis, Ustadz Mansur Rusli, Ustadz Syam, Muhammad Yusuf. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Dan pastikan Anda terus menjaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Kita sabar sama-sama ya. Dan saatnya saya Ali Zainal Dudiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي